warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Fadia Rahmawati dengan NPM 2121020113, Prodi HTN semester 4, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mengulas materi tentang filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Hervin Yogi Pradita, SHI MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum adalah bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Jadi, hal-hal yang bukan hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Jadi, objek filsafat hukum itu adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Punardi Purbacaraka dan Sorjano Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, norma, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, dan yang terakhir, jalinan nilai-nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial adalah cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Selanjutnya yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini adalah suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain, kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yaitu pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.